Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary kali ini kita akan belajar tentang yang dikirim adalah solusi. Jadi, pelajaran kita ini berdasarkan Roma 8 ayat 3. Untuk tahu Tuhan Yesus itu adalah solusi karena Tuhan Yesuslah yang dikirim. Karena manusia ada persoalan. Dan kita tahu Tuhan Yesus dikirim karena persoalan manusia itu adalah sinful flesh. Dan di Roma 8 ayat 3, Tuhan Yesus dikirim dalam kondisi yang sama dengan kita, yaitu in the likeness of sinful flesh. Jadi, persoalan manusia adalah kondisinya. Dan berdasarkan Roma 8 ayat 3, Tuhan Yesus itu datang dalam kondisi kita. Sementara Tuhan Yesus solusi untuk kita. Pertanyaannya adalah, kenapa dikirim dalam kondisi kita, terus menjadi solusi untuk kita? Nah, yang harus di-establish di sini adalah karena dia menjadi solusi, artinya dia tidak ada persoalan. Karena dengan dia ada persoalan, tidak masuk akal kalau dia adalah solusinya. Nah, dari premis yang sudah kita establish, berdasarkan semuanya itu yang adalah benar, artinya apa? Dan ingat, pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan kita mengerti alur cerita premis yang sudah di-establish. Artinya kesimpulannya ini didapat dari alur cerita yang sudah dibahas. Dan tidak didapat kesimpulannya di luar alur cerita. Contohnya, ketika kita dibilang, Aldi hari Minggu main di luar dan kehujanan. Artinya, kesimpulan cerita ini hanya bisa didapat di dalam cerita. Artinya Aldi bagaimana? Artinya Aldi basah kuyup. Jadi kesimpulan basah kuyup ini tidak bisa ditemukan di luar cerita. Jadi bagaimana mau jawab yang tadi? Jadi tadi kita sudah establish premisnya. Kita ulang ya. Kita ada persoalan yaitu kondisi kita. Sementara Tuhan Yesus yang adalah solusi datang dalam kondisi kita. Dan untuk menjadi solusi bisa nggak ada persoalan? Ya nggak bisa lah. Karena nggak masuk akal kalau dia mau jadi solusi tapi dia ada persoalan. Untuk yang saya bilang jadi persoalan. Jadi pertanyaannya berdasarkan itu semua, kita tahu itu benar dan itu artinya apa? Artinya, kondisi kita yang dimiliki Tuhan Yesus bukan persoalannya. Karena Tuhan Yesus solusi, artinya kondisi sinful flesh itu bukan persoalannya. Karena kalau Tuhan Yesus datang sebagai solusi, harus ada sesuatu yang bukan sinful flesh. Jadi kalau persoalannya sinful flesh, Tuhan Yesus adalah solusi, jangan harap bahwa sinful flesh sebagai solusi. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus sebagai solusi, artinya jangan harap saya lihat dia bahwa persoalannya sebagai solusinya. Nah, sekarang kita mau ambil ilustrasi contoh. Contohnya, saya bawa mobil dan ban mobil saya kempes. Jadi, ban kempes ini adalah permasalahan atau persoalannya. Lalu saya telepon mobil derek untuk menjadi solusi persoalan saya yang mana ban saya kempes dan gak bisa jalan. Dan orang yang saya telepon untuk menjadi solusinya datang membawa ban kempes sebagai solusi. Apa artinya? Artinya kalau orang ini saya telepon untuk datang menjadi solusi dan dia datang bawa ban kempes, artinya ban kempes itu bukan persoalannya. Jadi kita tidak bilang ini bukan persoalan. Kita tetap bilang pada awalnya ini persoalan. Tetapi ketika solusinya datang membawa ban kempes, kesimpulannya ya ban kempes itu bukan persoalan. Dan orang yang menjadi solusi bilang, waktu ban kamu kempes, jalan aja. Jadi ketika saya punya ban kempes, saya disuruh jalan. Dan ketika saya diberitahu oleh orang yang adalah solusinya,
detik ketika orang itu kasih tahu saya jadi tahu bahwa ban kempes itu bukan persoalannya. Jadi, ada titik di mana saya tahu bahwa yang saya pikir persoalan itu bukan persoalan karena solusinya datang. Ketika saya lihat dia, saya tahu sejak itu bahwa ban kempes itu bukan persoalan. Jadi, pada awalnya saya pikir sinful flesh itu persoalan. Dan ada titik di mana saya tahu bahwa sinful flesh itu bukan masalah atau persoalan. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus datang. Artinya tanpa Tuhan Yesus datang, saya tidak tahu kalau sinful flesh itu bukan masalah. Jadi, persoalannya itu bukan ban kempes. Persoalannya itu adalah saya pikir kalau ban kempes itu mobil saya tidak bisa jalan. Jadi, yang paling penting di sini adalah kita ketika Tuhan Yesus datang. Yang sebelum Tuhan Yesus datang, kita pikir bahwa sinful flesh adalah permasalahannya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, yang adalah sebagai solusi. Walaupun dalam kondisi kita yang kita pikir persoalan, tapi karena dia datang sebagai solusi, saya tahu bahwa persoalannya saya bukan persoalan. Kondisi saya bukan persoalan. Sinful flesh saya bukan persoalan. Apa yang paling penting dalam pelajaran kita? Kita harus belajar untuk ambil kesimpulan sesuai alur cerita. Kita harus fokus untuk mendengarkan alur cerita, sehingga kesimpulan kita itu hanya berdasarkan alur cerita. Jadi kesimpulannya saya ulangi lagi. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang sebagai solusi. Dan Tuhan Yesus yang sebagai solusi adalah sinful flesh. Sepertinya bertolak belakang karena persoalan saya sebelum dia datang adalah sinful flesh. Jadi, kenapa Tuhan Yesus solusi tetapi Tuhan Yesus ada sinful flesh? Jadi, kata sinful flesh di Tuhan Yesus seakan-akan ada potensi untuk membatalkan Tuhan Yesus sebagai solusi. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah solusinya, artinya persoalan yang saya pikir persoalan itu bukanlah persoalannya. Kondisi saya yang saya bilang persoalan ketika Tuhan Yesus datang dalam kondisi saya, artinya itu bukan persoalannya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Biarlah semua teman-teman terberkati dan kita sampai ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya.